Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan Arsenal atas Man City 1-3. Pertandingan berjalan dengan tempo cukup tinggi antara kedua tim. Menariknya, Man City dalam tanda kutip dipaksa untuk kalah possession dari Arsenal. Sesuatu yang nggak biasa terjadi pada tim asuhan Pep Guardiola ini. Dari segi peluang, terlihat XG City lebih unggul namun juga nggak beda jauh dari Arsenal. Bahkan, peluangnya lebih banyak didapat dari set play. Ini menunjukkan ketimpangan dalam hal konversi peluang antara Arsenal dengan Man City. Pep Guardiola menggunakan formasi 3 center back, namun nggak memakai wingback. Dalam wawancara di akhir pertandingan, ia menyebut mencoba hal baru, namun Pep merasa bahwa taktik ini nggak berjalan sempurna meski menang. Nah, penasaran dengan taktik kedua tim pada laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Di kubu tuan rumah, Arsenal tetap menggunakan pakem 4-3-3. Namun, kali ini Jorginho starter di tengah dan Tomiyasu menggantikan Ben White di sisi kanan. Ketia, Saka, dan Martinelli masih jadi tumpuan lini serang The Gunners. Sementara Man City turun dengan 3 back 3-4-2-1. Ake, Diaz, dan Walker menjadi 3 back di belakang yang di cover Bernardo serta Rodri di tengah. Dua gelandang di depannya adalah Gundogan dan Kevin De Bruyne. Meski bermain 3 center back, menariknya City nggak langsung bertahan dengan 5 back, layaknya formasi 3 back pada umumnya dengan wingback yang turun. Man City start menggunakan 4 back dengan Bernardo Silva yang jadi fullback kiri. Tugas utamanya marking Saka atau pemain lain yang berada di sayap. Ini membuat shape bertahan City lebih terlihat 4-4-2 atau 4-4-1-1 di awal babak. Man City baru mengubah formasi ketika Akanji masuk. Dengan masuknya center back, maka Ake digeser menjadi fullback kiri sehingga City langsung start dengan 4 back. Bernardo menunjukkan kecerdasannya dengan memainkan role lain, winger kanan, menggantikan Mahrez. Pada analisis laga FA Cup Man City versus Arsenal, sudah ruang taktik bahas bahwa Pep sebenarnya struggle ketika menguasai bola menghadapi high press Arsenal. Ini yang menyebabkan possession Man City pada laga ini rendah juga. Arsenal melakukan press dengan berorientasi kepada orang, mengarahkan ke satu sisi terutama sisi kiri, lalu menjebaknya. Terlihat di sini shape 4-3-3 Arsenal saat melakukan press. Winger merapat untuk menutup opsi progresi ke tengah. Martinelli terlihat dekat dengan Rodri, Bernardo di marking Odegaard. Begitu pula Jorginho di marking Gundo. Opsinya hanya ke sisi kiri dan saat bola diarahkan ke samping inilah fullback Arsenal akan naik untuk press agresif. Terlihat di sini, Grealish menerima bola dan dipres oleh Tomiyasu. Ia pun terjebak lantaran nggak ada opsi passing. Di klip lain, diarahkan ke samping juga dan bisa kita lihat Martinelli, Odegaard, serta Saka merapat ke tengah dulu untuk menutup akses umpan ke double pivot. Ini yang membuat City banyak memainkan long ball ke depan lewat Ederson. Pep terkesan meninggalkan filosofinya untuk bermain possession, dan bisa kita pahami pembelian Haaland yang bisa bermain target man untuk taktik seperti ini. Selain Haaland, long ball juga diarahkan ke Grealish. Kita lihat Arsenal menutup double pivot City, juga opsi sirkulasi ke kanan, sehingga bola harus di long ball. Dan benar saja, gol pertama Man City berasal dari long ball yang dilakukan 2 kali. Yang pertama kita lihat Arsenal kembali menutup akses umpan ke double pivot, serta sirkulasi ke kanan, sehingga bola langsung diumpan ke depan. Percobaan pertama ini gagal, namun possession masih dipegang City. Lalu Ederson melakukan lagi dan bola memantul ke belakang yang gagal dieksekusi dengan baik oleh Tomiyasu menggunakan kaki terlemahnya. Umpannya kurang kuat sehingga diintercept oleh Kevin De Bruyne. Dengan pembacaan arah bola yang baik, ia menyelesaikan juga dengan kaki terlemahnya. Kesalahan Tomiyasu harus dibayar mahal lantaran sebetulnya Arsenal punya banyak peluang yang gagal jadi gol sebelumnya.
Yap, Arsenal sebenarnya nggak bermain buruk. Namun kesalahan-kesalahan seperti pada gol pertama tadi membuat anak asuh Arteta ini kalah. Ditambah gagalnya barisan penyerang menyelesaikan peluang. Dalam menyerang, Arsenal menggunakan kelebaran maksimal, melakukan switch play saat pertahanan City bergeser ke arah bola. Namun sayang, eksekusi akhir selalu jadi masalah. Seperti switch play pada menit 28 ini, Arsenal sukses memindah blok press City agar terurai, pindah ke kiri lalu diselesaikan di kanan. Sayang, Saka gagal menyelesaikan peluang ini dengan cepat. Arsenal banyak melakukan serangan dari sisi sayap untuk masuk ke pertahanan City, namun di klip ini juga terlihat gagal di finishing. Kita lihat kembali, The Gunners gagal menyelesaikan peluang crossing dari half space kiri yang dilesakan oleh Zinchenko. Nketiah memang jadi sorotan lantaran sentuhan akhirnya. Di momen ini, Jorginho melakukan intercept sempurna, namun decision atau keputusan Nketiah kurang. Pun begitu, high press Arsenal membuahkan hasil. Berawal dari turnover atau perpindahan possession lantaran Ake salah umpan, Arsenal berhasil memenangkan bola. Dan Granit Xhaka memberikan umpan yang akurat ke Nketiah. Pemain bernomor punggung 14 ini sudah baik pergerakannya namun dilanggar Ederson dan menghasilkan penalti. Meski mampu menahan Arsenal, namun Pep menyatakan bahwa taktik barunya tersebut buruk, sehingga ia memasukkan Akanji dan City bermain dengan 4-3-3. Paling terlihat adalah perubahan high press City yang awalnya 5 pemain di depan menjadi 6 pemain. Ini membuat City bisa lebih intens dalam melakukan press. Benar saja, pressing City ini mengantarkannya pada gol selanjutnya. Diawali dari perebutan bola di sisi sayap, City memenangkan bola dan langsung melakukan fast break atau serangan balik cepat. Di sini nampak perjudian man to man yang dilakukan Arteta nggak berhasil. Pemainnya sudah drop dan meski situasinya di awal relatif dekat dengan pembawa bola, pemain-pemain Arsenal gagal merebutnya. Alhasil, bola dipindah oleh Haaland ke Gundogan dan lanjut ke Grealish yang nggak terkawal di sayap. 1-2, Man City unggul. Situasi pada gol terakhir kurang lebih sama. Berawal dari turnover atau perpindahan possession, City langsung menyerang transisi. Kita bisa lihat Gundogan sebetulnya sudah dikeroyok namun tanpa tenaga dan tanpa intensitas, sehingga ia bisa melepaskan umpan ke De Bruyne yang dilanjut ke Haaland. Kita bisa lihat padahal ruang relatif sempit, namun City bisa cetak gol ketiga. Pertandingan ini menunjukkan bahwa Pep Guardiola bisa juga melepaskan gengsi dengan kalah possession. Meski sebetulnya kesulitan dalam bangun serangan, tapi ia memilih bermain logis dengan long ball yang mana akan membuatnya mudah kehilangan bola. Sebaliknya, Arteta terlalu naif dengan pressing man to man-nya. Sebuah tim tetap akan kesulitan bermain man to man intensitas tinggi sampai 90 menit, yang mana hal inilah yang diekspos Pep Guardiola menjelang akhir pertandingan. Apakah pertandingan ini akan jadi kunci penentu juara IPL musim ini? Yang jelas Arteta harus memutus catatan penampilan buruknya.